Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita sampai dengan sore hari ini. InsyaAllah kita semua diberikan kesempatan dalam kesehatan yang baik, dan juga yang paling penting adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat keimanan yang mana Allah berikan hidayah kepada kita dalam petunjuk yang lurus, dan itu yang perlu kita perjuangkan, kita ikhtiarkan untuk terus kita jaga hingga akhir hayat kita. Dan juga semoga Allah pun menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabat dan seluruh umatnya. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang bersama dengan beliau dan memperoleh syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, yang kita pada kesempatan sore hari ini seperti yang sudah dijadwalkan secara rutin ya, alhamdulillah, kita agendakan setiap Rabu sore untuk kajian rutin Islami bersama dengan Rumah Quran Tegal. Dan insyaAllah pemateri kita pada sore hari ini adalah Al-Ustadz Teguh Rusyanto SPDI, yang bersama beliau kita akan mengkaji bersama tentang tafsir Al-Quran dengan tema yang seperti sudah dipublikasikan, yaitu juga momen saat ini ya, momen Idul Adha, yaitu tema tentang mengambil hikmah atau meneladani dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum kita lanjutkan dan Ustadz Teguh Rusyanto menyampaikan materi tafsir dari beliau, mari kita awali terlebih dahulu pertemuan kita sore hari ini dengan membaca Ummul Kitab, dan dilanjutkan dengan membaca Quran surat Maryam. Bisa dibuka silakan bagi yang pemirsa di rumah supaya ikut membaca, ikut menyimak bacaan dari Quran surat Maryam, Quran yang ke-9, surat yang ke-19, ayat ke-26. Surat ke-19 surat Maryam ayat ke-26. Melanjutkan bacaan dari pertemuan sebelumnya. Sebelum itu mari kita awali dengan membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan Quran surat Maryam ayat ke-26.
Bismillahirrahmanirrahim. Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahman إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قال الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. Waalaikumsalam. Enggak, Ustaz.
Saya selesaikan dulu ya. Ya, ini lagi ada lah. Iya. Oh, satu. Ya abati inni akhafu an yamassaka adabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsiran untuk tilawahnya. Kita lanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Setiap pertemuan kita lanjutkan insyaallah. Jadi Bapak Ibu dan ikhwan akhwat sekalian yang sudah menyimak, mudah-mudahan diterima dengan baik dan juga dicatat sebagai amal kebaikan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah hadir juga di tengah-tengah kita Al-Ustaz Teguh Rusyanto, yang bersama dengan beliau seperti kita ketahui kita mengadakan ataupun setiap kali bertatap muka bersama dengan beliau kita akan mengkaji bersama tentang tafsir Al-Quran insyaallah. Dan untuk hari ini sesuai dengan tema yang sudah disampaikan ya, tentang meneladani keluarga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mudah-mudahan di momen awal 10 hari Zulhijjah ini menjelang Idul Adha kita bisa banyak mengambil hikmah dari keluarganya ataupun para Nabi ya, khususnya keluarga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita akan mengkaji tentang tafsir, nanti ayatnya langsung disampaikan oleh beliau insyaallah. Dan monggo Bapak Ibu ikhwan akhwat sekalian, para pemirsa di rumah ya, kita alhamdulillah ini berarti sudah kajian keempat kalinya. Kita sementara masih melalui online Ustaz. Jadi belum qadarullah belum bisa atau belum diizinkan juga untuk mengadakan tatap muka secara langsung. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan kembali laksanakan kajian secara offline atau tatap muka kembali insyaallah. Baik, langsung saja kita serahkan waktu kepada Al-Ustaz Teguh Rusyanto. Kepada beliau dipersilahkan. Fadhil Ustaz. Apa nanti pegang aja tidak jelas. Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarana bittiba'i millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat fillah, para santri Rumah Quran Tegal yang saya hormati, dan semua hadirin hadirat yang saya hormati juga, alhamdulillah sore hari ini yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sore hari ini kita masih berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang mana 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang sangat istimewa, merupakan hari-hari emas, hari-hari di mana amal soleh tiada tanding pahalanya. Rasul yang mulia bersabda, "Ma min ayyamin", tidak ada hari-hari al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallah, di mana amal soleh yang dikerjakan di dalamnya lebih Allah cintai. Enggak ada hari-hari di mana amal soleh yang dikerjakan lebih Allah cintai min hadhil ayyam, dari hari-hari ini, yakni yaitu al-ashru al-awwal min Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan saking hebatnya amal 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, para sahabat Nabi mencoba untuk menyamakan dengan jihad, menyandingkan jihad. Kemudian mereka bertanya, qalu ya Rasulullah, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasul, bagaimana kalau amal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah disandingkan, disamakan, disejajarkan dengan berjihad di jalan Allah? Ternyata Rasul menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula berjihad di jalan Allah. Apabila jadi orang yang berangkat jihad, mengangkat senjata, membela agama Allah, pahalanya masih di bawah pahala orang yang beramal soleh di hari pertama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka insya Allah amal hari ini, thalabul ilmi hari ini, walaupun lewat daring, tidak offline, tidak luring, insya Allah pahalanya di atas jihad di jalan Allah. Kemudian kata Rasulullah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bisyai', atau kama qala Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan niat berjihad, binafsihi, membawa dirinya, wa malihi, membawa hartanya, hartanya, bekalnya, kuda perangnya, semua dibawa. Summa lam yarji, kemudian dia tidak pulang. Min dzalika bisyai', sedikit pun yang dibawa enggak pulang. Hartanya enggak pulang, kuda perangnya enggak pulang, semua bekalnya enggak pulang, termasuk jiwanya, dirinya enggak pulang, alias mati syahid. Itu pun kata ulama bukan menandingi, melainkan sejajar atau sama. Subhanallah fa'filah. Maka berbahagialah yang hari ini sedang mengikuti kajian rutin walaupun online ini. Kenapa? Pahalanya melebihi jihad di jalan Allah. Ini yang pertama, kita bersyukur karena kita masih berada di awal 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada Rasul Muhammad, juga Rasul Ibrahim, yang hari ini kita akan angkat tema tentang meneladani keluarga Nabi Ibrahim. Kemudian juga mudah-mudahan salawat dan salamnya juga berlimpah pula kepada sahabat-sahabat Rasul Muhammad, juga kepada keluarga Rasul Muhammad, termasuk juga keluarga Nabi Ibrahim, dan mudah-mudahan kepada seluruh pengikutnya, baik pengikut Rasul Muhammad ataupun pengikut Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan salawat dan salam, termasuk kita terutama yang hari ini sedang hadir menyaksikan, mendengarkan kajian rutin yang diadakan di Rumah Quran Tegal ini, walaupun dengan cara yaitu online. Fafilah, tema hari ini adalah tentang meneladani keluarga Nabi Ibrahim.
Sebenarnya Fafila, poin pembahasan intinya adalah tentang Quran surah Ibrahim ayat 37. Yang waktu itu saya akan kaitkan dengan rezeki di masa pandemi. Rezeki di masa yaitu COVID Corona ini. Tapi saya berikan judul langsung meneladani keluarga Nabi Ibrahim. Fafila saya kira nggak panjang lebar. Di mana Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, dua-duanya itu merupakan Nabi yang disebut dalam Quran uswatun hasanah. Contoh terbaik, figur terbaik. Al-Ahzab 21 tentang uswatun hasanah pada diri Muhammad SAW. Al-Mumtahanah ayat keempat merupakan uswatun hasanah bagi Nabi Ibrahim SAW. Dua Nabi ini yang disebut langsung di Quran sebagai uswatun hasanah, suri toladan terbaik buat kita semuanya. Fafilah saya akan mengawali kisah Nabi Ibrahim ini dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Silakan semua ikhwah, semua akhwat, semua pemirsa, pendengar kajian Islam hari ini, silakan dibuka Al-Baqarah surah kedua ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun." Allah mengatakan wa idibtala Ibrahim rabbuh, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim. Perhatikan, bi kalimat, dengan bermacam-macam kalimah. Kalimat di sini kata para ulama ujian. Artinya Allah menguji Nabi Ibrahim bi kalimat dengan bermacam-macam ujian, bentuk jamak. Kalimat jama dari kalimah. Kalau kalimah satu ujian, kalau kalimat bermacam-macam ujian. Bahkan gak cuma bermacam-macam, bahkan bermacam-macam dan berganti-ganti, beraneka ragam jenis ujiannya. Fafilah. Tapi yang luar biasa, lihat kalimat sesudahnya, fa'atammahun. Allah menyebutnya dengan kata fa, bukan wa'atammahun, apalagi summa atammahun. Kalau summa atammahun, beliau diuji, tetapi menyempurnakannya itu agak lambat, agak sedikit ada jeda waktu yang panjang. Tetapi kalimatnya fa menunjukkan langsung ada perintah, langsung dikerjakan. Apabila kemudian kata para ulama, bi kalimat di sini bermacam-macam ujian. Termasuk di dalamnya adalah ujian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah perintahkan berdakwah sampai mendapatkan ujian dengan cara apa? Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya sendiri. Bayangkan Fafilah 3 hari 3 malam. Ibrahim pun siap demi dakwah. Dia rela untuk dibakar. Fa'atammahun, lagi-lagi dia berhasil menyempurnakan dengan baik. Bahkan kata para ulama termasuk ujian al-khitan, sunat. Kenapa sunat disebut? Karena pada waktu perintah sunat pertama kali itu jatuh pada Nabi Ibrahim, waktu itu umurnya 80 tahun. Belum ada dokter sunat, belum ada obat anti sakit, belum ada obat bius. Itu pun Ibrahim langsung melaksanakannya. Bayangkan Fafilah, dengan alat kampak, nyunati sendiri. Ini subhanallah ujian. Termasuk ujian yang hari ini kita bahas, yaitu ujian di mana Nabi SAW Allah perintahkan menyembelih putranya sendiri. Bayangkan, diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Fafilah. Cuman tema hari ini saya lebih mengedepankan, kalau waktunya cukup insya Allah sampai di situ. Kalau nggak cukup saya mengedepankan di ayat 37 surah Ibrahimnya, yaitu ujian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan untuk meninggalkan sebagian keluarganya, yaitu istri dan anaknya, Ibu Hajar dan Ismail, di sebuah lembah, di sebuah daerah, sebuah bukit yang sama sekali tidak ada di dalamnya buah-buahan. Gak ada pohon, gak ada buah-buahan, gak ada kampung halaman, gak ada masyarakat, gak ada apapun juga, bayangkan. Mari kita akan cerita tentang surah Ibrahim ayat 37. Antum silakan buka dulu ya. Buka dulu Ikhwan Akhwat, buka dulu surah Ibrahim ayat 37. Antum buka, boleh baca terjemahannya. Apabila kita akan berangkat dari pertama kali, yaitu di mana Nabiullah Ibrahim itu bertahun-tahun memohon kepada Allah
berdoa kepada Allah mengharapkan seorang anak. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak-anak yang saleh. Dan itu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ayyuhal ikhwah, ayatul akhwat, itu berpuluh-puluh tahun, bayangkan. Berpuluh-puluh tahun dengan penuh kesabaran, penuh dengan husnudzon baik sangka sama Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah karunia seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam. Tetapi tidak lama kemudian, begitu karunia seorang anak, kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim, untuk meletakkan Ibu Hajar sebagai istrinya dan Ismail sebagai anaknya, ditempatkan justru di Mekah yang saat itu benar-benar di bukit yang tandus, yang gersang, yang waktu itu belum ada air Zam-Zam. Jangankan air Zam-Zam aja belum ada. Meninggalkan Ibu Sarah, ya. Kenapa Nabi Ibrahim diusir? Gak akan saya tetapkan. Ini butuh waktu lama. Intinya pokoknya Nabi Ibrahim meninggalkan daerahnya sendiri, meninggalkan negeri di mana Ismail dilahirkan. Yang mana negeri di mana Ismail lahir itu negeri yang daerahnya subur, tanahnya subur, pertaniannya bagus. Tapi anehnya Allah uji. Lagi-lagi Allah menguji apa? Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meletakkan istri dan anaknya justru bukan di daerah yang subur, melainkan daerah yang tandus. Itu sebuah ujian yang sangat berat. Maka Ibrahim langsung berjalan meninggalkan kampung halamannya berhari demi hari, sampailah di Bakkah. Sampailah di sebuah lembah yang tidak ada makanan, gak ada tumbuh-tumbuhan, gak ada makanan, gak ada sukan penduduk, walal ma, gak ada air, walal asjar, gak ada pohon-pohonan, apalagi tempat makan, warung gak ada sama sekali. Tapi subhanallah, Nabi Ibrahim subhanallah yukabbirullah, membesarkan Allah. Dia bertakbir membesarkan Allah di atas cintanya pada istrinya, di atas cintanya pada anaknya. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak dan istrinya, Nabi Ibrahim pun fa'atammahun, lagi-lagi berhasil menyempurnakan dengan baik. Hingga kemudian Ibu Hajar ditinggal oleh suaminya, hanya dengan bekal sedikit korma dan air yang ada di tempat itu yang hanya kecil, Pak, wadah yang kecil saja. Pak, kemudian Ibu Hajar sebagai manusia biasa saat itu tentunya, dia mengejar Ibrahim. Dari belakang dia mengejar Ibrahim dengan mengatakan, ya Ibrahim, lima taraktani hahuna. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, saat itu Ibu Hajar mengatakan, ya Ibrahim, lima taraktani hahuna, kenapa engkau tinggalkan aku dan Ismail di tempat ini? Jelas gak ada penduduk, gak ada kaum, gak ada manusia sama sekali, gak ada makanan dan gak ada buah-buahan. Ibrahim samitun la yujib, dia diam dan dia tidak menjawab, dia tetap berjalan. Ibu Hajar langsung mengejar lagi, ya Ibrahim, lima taraktani hahuna, kenapa engkau tinggalkan aku di sini? Ibrahim pun diam, tetap berjalan. Dan Ibrahim sama sekali tidak menoleh kepada istrinya. Karena kadang-kadang seorang ikhwah kalah dengan istrinya, seorang suami kalah dengan istrinya. Kalau udah noleh ke istrinya, istrinya menangis, kadang-kadang akhirnya mendingan gak berangkat liko, gak berangkat ngaji kalau udah lihat istrinya menangis. Makanya kalau mau pergi, bukan berarti gak usah noleh ya. Ini beda bab ya. Wabilah, kalau udah berat jangan lu noleh. Ibrahim ditanya, diam lagi sampai 3 pertanyaan, diam. Ya Ibrahim, lima taraktani hahuna, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku di sini? Dalam riwayat yang lain, Ibu Hajar mengatakan, ya Ibrahim, ila man takiluna. Ya Ibrahim, ila man takiluna, kepada siapa kau serahkan kami? Di sini enggak ada apa-apa. Ibrahim diam. Kemudian ditanya lagi, ila man takiluna, pada siapa Ibrahim kau serahkan kami? Sampai 3 pertanyaan tetap diam. Yang akhirnya apabila seorang istri yang solihah, begitu suaminya enggak bisa menjawab, maka sang istri solihah mengganti pertanyaan dengan kalimat yang lainnya. Dia bertanya kepada suaminya, ya Ibrahim,
Allahu amaraka bihada? Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang perintahkan Anda bihada? Dengan ini semuanya. Apakah Allah yang perintahkan Anda untuk meninggalkan aku dan Ismail di tempat ini? Maka Ibrahim baru bisa menjawab, "Na'am, benar wahai istriku." Ibu-ibu perhatikan, begitu Ibu Hajar mengetahui ternyata Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya bukan karena egois, bukan karena membenci keluarganya, melainkan karena taatnya pada perintah Allah, karena patuhnya pada perintah Allah. Maka Ibu Hajar mengatakan, kalau begitu mas, berangkat saja, jangan ragu. Bahkan kalimat yang indah, keyakinan yang indah, Ibu Hajar mengatakan, idzan lan yudayyi'an Allah. Idzan, kalau begitu, lan, tidak akan yudayyi'an Allah. Allah tidak akan menterlantarkan kami, menyia-nyiakan kami di tempat ini. Fafila, coba bayangkan, terutama ibu-ibu, seorang istri yang salihah ditinggal suami karena suami meninggalkannya perintah Allah, meninggalkannya bukan karena egonya, meninggalkannya bukan karena benci, melainkan perintah Allah. Malah istri menganjurkan, mas berangkat saja. Di sini peran seorang istri ketika suami akan berangkat ngaji, dorong seperti Anda mendorong yaitu Ibrahim. Dorong suami Anda, mas berangkat, jangan ragu. Di sini saya masih ada Supermi, ada Indomie. Dulu Ibu Hajar tinggal nggak ada apa-apa, bayangkan. Luar biasa. Apabila sebelum cerita sampai kepada pemotongan yaitu Nabi Ismail, saya akan kuatkan sedikit karena ini masuk era pandemi ya, di mana saya harus sedikit membahas tentang rezeki. Apabila banyak sekali orang-orang yang di masa pandemi ini keyakinan kepada Allah itu berkurang, terutama keyakinan tentang Allahu War-Razzaq. Ada yang mengatakan, gimana dapat rezeki? Lockdown terus. Gimana ada rezeki kalau begini caranya? Ini keyakinan salah. Lihat, Ibu Hajar itu pandeminya lebih hebat dari masa sekarang. Kita pandemi di rumah, kita di rumah lockdown masih bisa pesan, telepon GoFood, bisa pesan, datang sendiri online. Coba, Ibu Hajar itu kalau lockdown gak bisa apa-apa, gak ada makanan, gak ada buah, mau online gak ada online, Fafila. Tapi Hajar yang pertama adalah dia husnudzon pada Allah. Perhatikan, jadi di masa pandemi ini yang orang cenderung mulai ragu terhadap rezeki Allah, saya tanamkan keyakinan yang pertama Pak, soal rezeki harus ada husnudzon, baik sangka kepada Allah. Perhatikan pertama apa? Baik sangka. Atau bahasa lainnya adalah membangun mindset. Yakin bahwasanya walaupun sekarang ini sedang masa pandemi, rezeki itu gak akan berkurang, tetap Allah akan berikan. Ini pertama. Ini keyakinan yang penuh. Dan ini ucapan Ibu Hajar ketika yakin Nabi Ibrahim perginya perintah Allah. Dia mengatakan, idzan la yudayyi'an Allah. Kalau begitu aku yakin Allah tidak akan menterlantarkan kami di tempat ini. Padahal antum tahu, tempatnya gak ada airnya, gak ada tumbuh-tumbuhan, gak ada buahnya. Coba antum melihat bahasa Ibrahim ketika berdoa meninggalkan anak istrinya. Pak, begitu Nabi Ibrahim berangkat meninggalkan Ibu Hajar, sampailah Ibu Hajar sudah tidak melihat lagi tubuhnya Nabi Ibrahim, sudah nggak melihat lagi Ibrahim di balik bukit. Ternyata Nabi Ibrahim itu berdoa pada Allah. Pak, perhatikan doanya. Ini pun bagian dari ikhtiar. Bagian di mana orang tua pun kalau bekerja meninggalkan rumahnya, anak istri pun sebaiknya berdoa kepada Allah. Maka Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Perhatikan surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Rabbana, wahai Tuhan kami, inni askantu, sesungguhnya aku askantu telah menempatkan min dzurriyyati, sebagian istri, sebagian keluargaku. Perhatikan kalimatnya ada kata min. Ibrahim gak mengatakan Rabbana inni askantu dzurriyyati, melainkan min, karena ada min yang merupakan at-tab'id, yaitu menyatakan kata sebagian. Karena sebagian lagi istri beliau Ibu Sarah ditinggal di negaranya, sementara Ibu Hajar di daerah yang lain.
Jadi dia bilang, ya Allah, sungguh aku telah menempatkan sebagian keturunanku biwadin ghairi zar'in. Perhatikan kalimatnya, biwadin, di lembah. Ghairi zar'in, yang tidak ada zar'in. Zar'in dari kata zar'a, menanam, maka zar'in itu tanaman. Fafillah, di situ kalimat zar'in menggunakan isim mufrad. Berarti menunjukkan kata satu, berarti satu jenis tumbuhan. Yang kedua, kata zar'in menggunakan isim nakirah, yang berarti bendanya itu adalah tidak tertentu, karena bukan ma'rifah. Berarti jenis tumbuhan apa saja itu di tempat itu tidak ada. Anda bisa bayang nggak? Bahasa kita begini, satu rumput pun dah hidup. Bayangkan. Biwadin ghairi zar'in, di lembah yang tidak ada satu rumput pun. Nah, kalau rumputnya nggak hidup, apalagi yang lainnya coba. Berarti sama sekali nggak ada makanan. Tapi apa yang terjadi? Ibu Hajar yakin, idzan la yudayyan Allah, kalau ini perintah Allah, Allah nggak mungkin menterlantarkan kami. Ini sikap kita yang pertama adalah bagaimana di masa pandemi ini yang sampai sekarang corona belum selesai. Kita harus yakin bahwasanya harus baik sangka, pasti ada rezeki. Yang pertama kita bangun adalah bangun mindset, bangun keyakinan, husnudzon. Perhatikan. Kemudian Pak, begitu Ibu Hajar husnudzon, baik sangka sama Allah, sampai airnya habis, bekalnya habis, hingga Nabi Ismail alaihissalam menangis berkali-kali. Pertanyaannya, apakah cukup Ibu Hajar diam diri saja tanpa bergerak, hanya memodal keyakinan, modal husnudzon, modal yakin Allah gak akan menterlantarkan? Tidak. Selain modal husnudzon, baik sangka sama Allah, yang kedua adalah bergerak, terus bergerak. Bahasa kita itu terus berusaha atau terus ikhtiar. Maka begitu Ismail menangis, Ibu Hajar penuh keyakinan, idzan la yudayna Allah, Allah enggak mungkin nyanyiakan kami, Allah enggak mungkin menterlantarkan aku dan Ismail. Tapi keyakinannya dibarengi dengan usaha, maka dia pun bergerak lari menuju bukit Sofa. Jadi pertama bangun mindset, kedua harus ada ikhtiar. Bukit Sofa enggak ada, apa berhenti? Enggak, teruskan ke Bukit Marwah. Marwah enggak ada, apa berhenti? Enggak, teruskan ke Bukit Sofa lagi. Itu namanya terus bergerak. Tidak pernah kata lelah. Padahal Ibu Hajar yakin kalau ada rezeki, tapi tetap ada sunnatullahnya adalah mengejar rezeki, menjemput rezeki, bergerak. Kenapa? Karena jobnya kita sebagai manusia adalah job kita itu ikhtiar, job kita berusaha, job kita bergerak. Sedangkan job deskripsinya Allah adalah memberi rezeki. Jadi jobnya beda-beda. Begitu Ibu Hajar lari Bukit Sofa, Bukit Maros sampai 7 kali fafilah. Sebenarnya kalau udah pakai logika, kalau pakai logika akal itu sudah nggak bisa dilogika. Karena udah 3 kali masih cari lagi di tempat yang sama. Tapi subhanallah, begitu udah 7 kali ternyata Nabi Ismail yang sudah sangat kehausan sehingga menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya hingga geduk-geduk tanah. Subhanallah, kemudian muncratlah, keluarlah air zam-zam dari kakinya Nabi Ismail. Bukan kakinya ya, dari tanah yang digeduk oleh kaki Ismail. Antum bisa bayangkan. Dia ikhtiar ke Bukit Sofa, Bukit Marwah, Bukit Sofa. Tidak ada air, tapi justru muncul dari tanah yang ada di kaki Ismail. Dan airnya itu bukan muncul di Sofa atau mungkin di daerah di mana dia lari, daerah lewatan itu bukan, melainkan di kaki Nabi Ismail. Di sini Allah berikan pelajaran buat kita untuk mendapat rezeki. Yang pertama adalah keyakinan penuh atau husnudzon, baik sangka sama Allah. Maka antum harus sangat yakin di masa pandemi ini pun sangat yakin, bangun mindset keyakinan yang kuat. Jangan yang ada gimana ada rezeki, gimana mau jualan, gimana itu yang bikin menjadi lemah. Yang kedua terus bergerak. Kadang-kadang bergerak pertama gagal, tidak mau gerak lagi. 2 gagal, gak gerak lagi. Saya pertanyaannya, sudah berapa kali Anda bergerak? Ibu Hajar 7 kali baru dapat rezeki. Kita kadang-kadang baru buka
mungkin buka warung lah, atau buka warnet lah, atau mungkin buka usaha apa, buka lapak, baru sekali 2 kali bubar selesai. Padahal mungkin sekian kalinya akan berikan rezeki Fafila. Ini harus yakin yang luar biasa Fafila. Nah kemudian singkat ceritanya, ini kurang berapa menit Ustaz? Ya udah. Fafila kurang 15 menit lagi, saya akan terus lagi. Singkat Fafila, kemudian di situ Ismail alaihissalam dibesarkan oleh ibunya sendirian tanpa didampingi oleh suami. Tapi Ibu Hajar tidak marah sama Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena ngerti Ibrahim meninggalkannya karena Allah, bukan karena egonya. Sehingga Ibu Hajar menanamkan tauhid yang sama kepada anak Ismail, mengenalkan siapa bapaknya, bukan sebaliknya. Dan kadang-kadang kalau seorang istri ataupun seorang ibu istri tinggal suaminya, punya anak, kadang-kadang menanamkan keburukan tentang ayahnya. Tuh, nak, ayahmu gak tanggung jawab, pergi melulu. Tapi Ibu Hajar enggak. Sehingga antum melihat begitu Ismail berumur kurang lebih 14 tahun. Bayangkan 14 tahun berarti sudah besar. Kalau bahasa Quran, falamma balagha ma'u sa'ya, ketika Nabi Ismail berumur sanggup bekerja, berarti usia remaja, sanggup bekerja, usia yang orang tua mendambakan, bisa menggantikan orang tua, bisa membantu ayah dalam bekerja. Tapi sebaliknya, begitu Ismail AS berusia kurang lebih 14 tahun Fafila, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk menjemputnya, perintahkan Nabi Ibrahim untuk menemuinya Fafila. Bayangkan. Dan subhanallah, lagi-lagi ujian. Malam hari di mana paginya Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menemui anaknya, menemui istrinya. Malam hari Ibrahim tidur, kemudian bermimpi. Mimpinya apa pula? Mimpinya dia melihat dirinya sedang menyembelih Nabi Ismail. Yang kita akan bahas nanti, Quran surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbauka fanzur madza tara. Apabila malam harinya Nabi Ibrahim bermimpi melihat dirinya sedang menyembelih Ismail alaihissalam, putranya dia. Pagi harinya dia bangun, Pak. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam barusan diperintah pagi hari untuk menemui anaknya, malamnya bermimpi, dan dia tidak ragu bahwa mimpi para nabi itu adalah wahyu. Fafila, kita tahu dalam urutan wahyu ya, yang kita dapatkan materinya, bahwa wahyu yang tingkat tinggi itu adalah wahyu ketika bertemu langsung dengan Allah. Contohnya ketika Isra Mi'raj, di mana Rasul Muhammad SAW itu langsung bertemu dengan Allah tanpa diwakilkan Jibril. Ini wahyu tingkat tinggi. Yang kedua, ketika bertemu lewat perantara Jibril. Ini yang kedua. Yang ketiga, lewat mimpi. Jadi mimpi itu ibaratnya kalau urutan wahyu itu yang paling bawah. Tapi Nabi Ibrahim tidak ragu. Begitu mimpi gak mengatakan, nunggu malaikat Jibril lah, nunggu nanti kejelasan dari malaikat. Enggak. Langsung Fafila bayangkan, malam harinya bermimpi, pagi harinya bertemu anaknya, belasan tahun meninggalkan anaknya, belasan tahun meninggalkan anaknya, anak yang dinanti puluhan tahun dengan berdoa. Begitu udah dikabulkan doa, kemudian ditinggalkan belasan tahun, saat bertemu baru pelukan. Apa ucapan ayahnya? Ayah gak mengatakan gimana kabarnya Ismail, gimana kabarnya Ismail, gimana kalau ayah ajak jalan-jalan ke Pai, ajak jalan-jalan ke